Shalom, selamat sabat kepada para pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Saya senang berjumpa dengan para pemirsa sebab sabat ini kita akan membahas mengendalikan tekanan darah tinggi. Oke. Kasus tekanan darah tinggi atau hipertensi itu sudah mencakup 22% dari total populasi dunia. 2/3 dari penderita berasal dari negara ekonomi menengah ke bawah menurut data Kemenkes 2019. Sedangkan dari data riset kesehatan dasar, 3,4% penduduk Indonesia di atas 18 tahun menderita tekanan darah tinggi dan diperkirakan akan meningkat pada tahun ini, 2025. Ini sudah jadi endemik di seluruh dunia. Dan lebih jauh lagi, 50% populasi yang berusia di atas 60 tahun ditemukan menderita hipertensi, sementara 20% dari orang dewasa mulai menderita prehipertensi atau awal dari tekanan darah tinggi. Indah yang mengkhawatirkan adalah insiden tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner itu mulai ditemukan pada pria berusia 45 tahun, lebih muda. Pria dan wanita juga punya resiko yang sama, tetapi perbedaannya pada kaum wanita yang premenopause itu terlindung dari efek penyakit jantung koroner maupun hipertensi secara tidak langsung berkat hormon estrogen yang diproduksi tubuh. Begitu menopause, maka resiko itu akan jadi sama. Sekarang kita lihat grafik, grafik penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kalau kita nomor satu dan nomor dua adalah stroke dan penyakit jantung pemuda pada wanita dan perem- wanita dan pria juga sama. Dan penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan itu penyebab satu, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ternyata di penelitian National Health System yang dilakukan di Inggris, mereka menemukan faktor yang menyebabkan tekanan darah tinggi adalah pola hidup yang tidak sehat, khususnya kebiasaan makan makanan yang mengandung lemak, minyak, dan garam. Kebiasaan tidak berolahraga atau tidak aktif secara fisik dan merokok juga ikut membantu dan meningkatkan risiko tersebut. Dan kalau di sini tekanan darah tinggi dan serta berat badan yang bertambah dan kolesterol itu juga membuat resiko penyakit jantung menjadi lebih tinggi. Tidur kurang dari 6 sampai 7 jam akan memperburuk resiko tensi darah tinggi. Apalagi kalau ada kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok dan minum minuman keras, karena itu mengganggu kelenturan pembuluh darah. Stres, masalah hidup modern sekarang ini menyebabkan kenaikan tensi darah sementara, tetapi pola hidup yang tidak sehat dapat memicu stres yang berulang-ulang dan berlanjut sehingga mengakibatkan tensi itu naik. Apalagi kalau ada penggunaan obat anti nyeri atau obat anti peradangan yang tidak berkonsultasi dengan dokter, itu juga menyebabkan tensi darah tinggi, apalagi kalau diminum secara berulang kali. Ini saya berikan mekanisme singkat tentang bagaimana tensi darah tinggi tersebut. Pada awalnya, bila mana tensi darah kita turun, otak akan mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh untuk menaikkan volume darah. Yang menerima pesan tersebut adalah ginjal yang akan meningkatkan pemasukan volume air ke dalam tubuh serta mengencangkan pembuluh darah sehingga aliran darah bertambah kencang. Pada dasarnya ini normal, tetapi bila dilakukan berulang-ulang sepanjang seumur hidup, itu akan berakibat buruk kepada tubuh. Nah, ini istilah yang mungkin pernah dengar setiap kali datang. Oh, bilangnya si 110/80. Oke, atau 120/80 itu paling umum. Kalau 120 itu artinya tensi darah sistolik, yaitu jumlah darah yang masuk ke jantung dari seluruh tubuh. Sedangkan angka 80 adalah diastolik, jumlah darah yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh.
Di sini di bawah sini cuma untuk segera saudara ketahui tekanan darah rata-rata, artinya rata-rata tekanan darah dari angka sistolik dikali 2 dibagi dan ditambahkan dibagi 3. Oke. Nah, ini tabel yang paling sering para dokter gunakan untuk menentukan tensi darah tinggi. Tensi darah tinggi normal adalah di bawah 120 dan diastoliknya di bawah 80. Sekarang 120 hingga 139, lalu diastoliknya 80 dan 89 itu dinyatakan prehipertensi atau awal darah tinggi. Kalau tensi meningkat 140 sampai 159 dengan bawahnya 190, itu mulai grade 1. Di atas 160 dan di atas 100 artinya tensinya grade 2. Tetapi ada juga hipertensi sistolik, artinya yang atasnya tinggi, bawahnya tidak, itu terisolasi, jadi hanya itu jarang ditemui. Ada juga yang tensi di atas 220 dengan bawahnya 130, itu adalah hipertensi urgensi. Dan di bawahnya adalah hipertensi emergensi yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Ini juga biasanya kalau saudara-saudara datang ke dokter lalu diperiksa tensinya tinggi, Pak, tapi di rumah normal. Itu kita sebut dengan white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Alasannya karena melihat para nakes yang memakai jas putih, jadi mungkin kekhawatiran. Tapi ada juga yang terbalik, jadi tensi diperiksa di dokter normal, tapi di rumah tinggi. Ini biasanya terjadi pada saat pagi atau kerja atau malam hari. Nah, penemuan di Lancet menemukan bahwa setiap kenaikan 20/10 milimeter air raksa itu meningkatkan resiko penyakit jantung. Kalau kita lihat dari 135 sampai 185, ini resiko udah naik. Tambahkan 20/10 lagi, naik 4 kali. Sampai kita mencapai 8 kali. Ini ada jenis hipertensi lainnya yang perlu para pemirsa ketahui. Hipertensi primer itu yang paling sering ditemui di rumah sakit atau klinik. Tetapi ada hipertensi sekunder, yaitu disebabkan oleh penyebab lain, misalnya gangguan organ seperti gangguan pada ginjal. Ini terjadi pada pasien yang punya masalah pada ginjal, atau gangguan pada kelenjar gondok, tiroid, dan kelenjar adrenalin. Bahkan wanita hamil juga bisa mengalami hipertensi, dan biasanya paling berat bisa menjadi preeklamsia. Dan yang terakhir, tidak umum, itu disebabkan oleh penggunaan obat-obat yang terlalu sering dan tidak berkonsultasi pada dokter. Misalnya obat anti peradangan, steroid, hormon, atau anti nyeri. Itu yang sebut hipertensi sekunder. Bagaimana gejala hipertensi itu atau tensi darah tinggi? Paling umum adalah ada gejala sama sekali. Karena saya sering menemui pasien punya tensi di atas 200 tapi merasa tidak apa-apa, dok, tidak merasa. Tetapi ini yang mungkin dirasakan. Nyeri kepala dan leher. Pusing disertai mual. Ini harus berhati-hati. Kadang-kadang darah keluar dari hidung atau mimisan. Penglihatan buram. Lemas badan sebelah, bisa kiri atau kanan. Bicara pelo atau bibirnya terasa miring. Nah, ini yang paling berbahaya. Penurunan kesadaran. Jadi, bila mana para pemirsa merasakan gejala ini atau keluarga, harus segera ke dokter periksakan. Ini yang kegawatan daruratan hipertensi. Hipertensi urgensi adalah di mana tensi darah itu di atas 220 atasnya dan bawahnya di atas 130. Ini keadaan di mana tensi harus diturunkan sedini mungkin. Kalau emergensi artinya tensi harus diturunkan dalam 1 jam sebanyak 20-30% karena ada resiko yang berbahaya. Pertama, kerusakan organ. Pada mata,
retinopati hipertensif mengakibatkan penglihatan buram. Kalau terjadi pada otak itu terjadi stroke, gagal ginjal terjadi gagal ginjal kronis, dan jantung yang kita pernah bahas sahabat sebelumnya itu penyakit jantung koroner. Ini dah dihilangkan tadi. Jadi itu bergabung dengan meningkatnya penyumbatan pembuluh darah ini akibat penumpukan kolesterol sehingga menjadi sumbatan. Bila terjadi di otak, kita mendapatkan stroke. Tapi kalau terjadi di pembuluh darah jantung, kita mendapatkan serangan jantung. Dan ada juga yang terjadi di pembuluh darah kaki, yang biasanya nanti panas dingin bergantian, itu bisa mengakibatkan penyakit arteri perifer. Ini cara pengukuran darah. Memang banyak posisi, tetapi di luar negeri idealnya adalah duduk selama 5 menit sebelum pengukuran. Jadi setiap kali datang ke poli atau memeriksakan jangan buru-buru periksa. Istirahat dulu 5 menit atau 10 menit. Kemudian duduk dengan posisi tegak dan kedua tanah rata pada tanah dan taruh lengan sejajar pada dada atau di meja. Diam selama pengukuran, jadi jangan diajak bicara. Nah, ini prinsipnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tensi sistolik, tekanan darah yang di atas sama tensi diastolik. Nah, dianjurkan pemeriksaan tensi darah secara berkala. 2 kali sehari selama 2 minggu pagi malam, bila mana saudara-saudara mempunyai alat pengukur tensi tekanan darah. Idealnya air raksa zaman dulu, ya. Tetapi sekarang ini lebih banyak dipakai alat pengukur tensi elektronik atau digital. Bahkan ada yang pakai pompa. Ini harus kita ketahui. Tensi darah cenderung meningkat di pagi hari dan turun di malam hari. Tetapi itu bisa berubah pada bila mana sudah menderita hipertensi. Tujuan kenapa kita menganjurkan pemeriksaan tensi 2 kali sehari selama 2 minggu adalah untuk melakukan penanganan optimal, karena kita akan tahu bila mana kapan kita mulai memberikan obat penurun tensi. Nah, bagaimana cara mencegah tensi darah tinggi? Yang paling utama adalah perubahan pola hidup, diet rendah garam, lemak, minyak, dan gula atau DASH. Lalu, aktivitas olah fisik atau olahraga rutin, penurunan berat badan secara teratur. Dan ini ada di dalam New Start kita, pertarakan, menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi atau merusak kesehatan. Oke, ini tabel. Di sini penurunan berat badan dengan tujuan menjaga berat badan ideal dapat menurunkan 5 sampai 20 milimeter air raksa untuk setiap 10 kilogram berat badan. Itu cocok bagi orang yang sudah menderita tensi darah tinggi. Kedua, pengaturan rendah lemak, gula, dan produk susu dan sebaiknya konsumsi makanan yang kaya serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu tensi akan turun 8 sampai 14 milimeter air raksa. Kurangi garam dalam makanan. Jadi kurangi asupan garam hingga 6 gram garam dapur atau setengah sendok teh. Akan turun lagi tensi menjadi 2 sampai 8 milimeter air raksa. Olahraga teratur. Boleh kegiatan jalan kaki setiap 30 menit per hari akan menurunkan tensi sebanyak 4 sampai 9 milimeter air raksa. Nah, ini biasanya ini akan dokter usulkan sebelum diberikan obat bila selama 3 bulan. Kalau ini dilakukan secara teratur akan ada hasilnya, tetapi harus sabar. Nah, kalau untuk makanan kita perhatikan, kadang-kadang makanan juga punya garam di dalam kandungannya. Oke, baik. Kita nanti bisa dicari. Oke, ini diet untuk darah tinggi, jadi lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan. Oke, ini
untuk olahraga, setidaknya 30 menit sampai 40 menit 2 kali seminggu jalan kaki. Oke, sebagai ringkasan adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah pola penyakit hidup endemik di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan merupakan penyebab kematian nomor satu, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, karena yang disebabkan oleh mekanisme yang mengatur pembuluh darah mengalami gangguan dan ditawar buruk oleh pola hidup yang salah. Dan hipertensi dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Bagi yang sudah terkena, dapat dikendalikan dengan menerapkan pola hidup sehat yang teratur. Baik, terima kasih atas kesempatan ini saya ucapkan. Semoga ini dapat berguna bagi para pemirsa Hope Channel di Matombra. Terima kasih, selamat sabat.